Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Kembali lagi di pelajaran matematika wajib, yaitu pelajaran yang baru. Ini di bab 3 itu tentang matriks. Untuk di matriks ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep, lalu operasi matriks, dan inverse dan determinan. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar konsep dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar operasi matriks, dan yang ketiga kita akan belajar inverse dan determinan. Konsep. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom yang diapit dalam tanda kurung. Jadi sebenarnya matriks ini sudah sering kita lihat. Baris dan kolom, berarti kan bentuknya seperti tabel. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah tabel yang sering kita lihat. Kalau misalnya bagian keterangannya dihilangkan dan menjadi tanda kurung seperti ini atau dibuat seperti ini, maka ini akan menjadi sebuah matriks, di mana dalam matriks ini terdapat baris dan kolom. Bagian menyamping disebut sebagai baris, dan bagian menurun disebut sebagai kolom. Berikut ini adalah bentuk umum dari suatu matriks, jadi bisa kita lihat ini adalah matriks. Di sini ada A11, A12, A13, lalu ada A21, A31, dan seterusnya. Ini adalah bentuk matriks yang dimana artinya A11 adalah bilangan di baris 1 dan kolom 1. Lalu ini adalah maksudnya A12 adalah angka yang ada di baris 1 dan kolom kedua. Ini adalah baris, yang ke bawah adalah kolom. Jadi A12 ini adalah angka yang terletak di baris pertama dan kolom kedua. Begitu seterusnya. Contoh. Di sini ada matriks A 1411 3543 6217. Misal, angka 4 ini adalah angka yang menempati baris dan kolom berlapa. Kita lihat, ini adalah baris pertama, dan ini kolom kedua. Jadi, 4 terletak di baris 1 dan kolom kedua. Bisa kita tulis sebagai A12. Selanjutnya adalah angka 3. Kita lihat angka 3 terletak di mana? Kita hitung barisnya. 1, 2, berarti dia di baris ke-2. Lalu kita hitung kolomnya, 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada di kolom ke-4. Maka angka 3 terletak di baris kedua dan kolom ke-4, atau bisa kita tulis A24. Lalu angka 6. Kita lihat dia ada di baris keberapa? 1, 2, 3. Lalu kolomnya yang keberapa? 1. Berarti dia terletak di baris ketiga, kolom ke-1, bisa kita tulis A31. Lalu yang terakhir, angka 1 ini, kita hitung barisnya 1, 2, 3, lalu kolomnya 1, 2, 3. Maka angka 1 terletak di baris ketiga, kolom ketiga, dan bisa kita tulis A33. Bagaimana? Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Di matriks punya ukuran. Nah, ukuran matriks itu kita sebut sebagai ordo. Contoh, di sini ada matriks 2, 0, 4, 1, min 1, 3, 0, 4, 6. Bisa kita lihat di sini barisnya ada 3. 1, 2, 3. Dan kolomnya juga ada 3. 1, 2, 3. Maka matriks A ini memiliki ordo 3 kali 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Lalu ada matriks B 2, 1, 3. Kita hitung barisnya 1, 2, 3. Kita hitung kolomnya dari atas ke bawah 1. Karena barisnya 3 dan kolomnya 1, maka matriks B memiliki ordo 3 kali 1. Lalu berikutnya, di sini ada matriks A 1, 0, min 2, 3, 4, 1.
kita hitung barisnya 1, 2. Sekarang kita hitung kolomnya 1, 2, 3. Berarti karena barisnya 2 dan kolomnya ada 3, maka matriks ini memiliki ordo 2 kali 3. Lalu yang terakhir, kita hitung barisnya 1, 2, 3. Kita hitung kolomnya 1, 2. Karena barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2, maka matriks B ini memiliki ordo 3 kali 2. Bagaimana? Gampang ya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Jenis-jenis matriks. Nah, matriks selain punya ukuran, dia juga punya jenis-jenisnya. Yang pertama adalah matriks baris, yang artinya matriks ini terdiri dari satu baris saja. Contohnya seperti ini. Matriks A punya satu baris, matriks B satu baris, atau dia menyamping. Nah, ini disebut sebagai matriks baris. Lalu ada matriks kolom, berarti dia hanya memiliki satu kolom saja, yaitu dari atas ke bawah, seperti ini. Lalu ada matriks persegi. Matriks persegi ini adalah matriks yang memiliki ordo baris dan kolomnya sama. Jadi ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Nah, di sini Ibu punya contoh, dia ordonya 3 kali 3. Nah, ini disebut sebagai matriks persegi. Lalu ada matriks identitas. Nah, kalau matriks identitas ini dia matriks persegi, hanya saja bagian menyamping atau diagonalnya ini terdiri dari angka 1 dan angka yang lainnya adalah angka 0. Itu sebagai disebut matriks identitas. Lalu yang kelima ada matriks diagonal. Jadi ini sama seperti matriks identitas, hanya saja bagian dia menyamping ini angkanya selain 1 dan sisanya adalah angka 0. Jadi dia mirip seperti matriks identitas, cuma beda di bagian diagonalnya aja. Terus yang keenam adalah matriks 0. Nah, matriks 0 ini adalah matriks persegi yang keseluruhan angkanya terdiri dari angka 0. Selanjutnya adalah transpose matriks. Apa sih transpose matriks? Transpose matriks adalah operasi yang mengubah baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Jadi kayak diputar. Contohnya seperti ini. Di sini adalah matriks A 1, 2, di mana ini berbentuk seperti matriks baris. Dan ketika ditranspose, dia akan berubah menjadi kolom. A pangkat T ini artinya mat A ditransposkan 1, 2 menjadi ke bawah. Jadi yang tadinya menyamping jadi ke bawah. Selanjutnya ada matriks B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ditransposkan akan seperti ini. Yang tadinya menyamping menjadi ke bawah, atau yang tadinya dari baris dia jadi kolom. Lalu yang menyamping juga menjadi ke bawah, atau dari baris dia menjadi kolom. Itulah yang disebut sebagai transpose matriks. Lalu ada kesamaan matriks. Ini adalah yang terakhir. Kesamaan matriks adalah, silakan kalian contoh berikut ini. Yang pertama ada matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang kedua ada matriks 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4. Kalau kalian perhatikan, ini kedua matriks ini sama. Nah, untuk hal yang seperti inilah yang disebut sebagai kesamaan matriks. Atau jika dikatakan sama apabila ordonya sama dan memiliki nilai yang sama di setiap elemennya. Jadi kalau misalnya bilangan di baris 1, kolom 1-nya 1, yang lainnya juga sama, pasti dia nilainya 1. Atau ketika ada bilangan yang di baris kedua, kolom keduanya 5, maka yang lainnya juga dia bernilai 5. Inilah yang disebut sebagai kesamaan matriks. Nah, untuk kesamaan matriks ini ada beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai A, B, dan C dari matriks 5, A3, B2, C sama dengan 5, 2, 3,
2A, 2, dan AB. Di sini, dari kesamaan matriks ini, kita akan cari nilai A, nilai B, dan nilai C. Yang pertama, kalian harus lihat dulu mana yang paling sederhana atau yang sudah ada jawabannya. Dari bentuk kesamaan ini, kita bisa lihat yang paling mudah ditemukan adalah yang ini. Matriks di sebelah kiri nilainya A. Matriks yang di sebelah kanan nilainya 2. Berarti A bernilai 2. Karena A-nya sudah ketemu, berarti kita lihat lagi. Kita hitung B. Di sini ada B sama dengan 2A. Di sini ada C sama dengan AB. Tadi kita baru ketemu A, berarti kita mencari B dulu. Dari mana? Dari yang ini. B sama dengan 2A. B terletak di baris kedua, kolom ke-1. Lalu 2A terletak di baris kedua, kolom ke-1. Dan dia bernilai sama. Maka bisa kita hitung menjadi B sama dengan 2A. Tadi A-nya kan 2, maka A-nya kita ganti 2. Jadi B sama dengan 2 dikali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. A udah ketemu, B udah ketemu, berarti kita cari C. Cari C dengan cara ini. C ada di baris kedua kolom ketiga dan AB terdapat di baris kedua kolom ketiga. Dan ini sama, berarti C sama dengan AB. C sama dengan A tadi nilainya 2, B nilainya 4, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi nilai A-nya 2, nilai B-nya 4, dan nilai C-nya 8. Lalu kalau masih belum paham, Ibu punya contoh yang kedua yang agak lebih rumit. Tentukan nilai C jika matriks A bernilai 4A, A, 2B, dan 3C. Lalu matriks B nilainya C dikurangi 6B, 2A, 4A ditambah 2, dan 2B ditambah 1. Dan ada keterangan A sama dengan B transpos. Nah, di sini kita mau mencari nilai C. Matriks A-nya udah tahu, matriks B-nya udah tahu, tapi ada syarat yang lain. Nilai matriks A sama dengan B transpos. Berarti kita harus cari dulu nih B transpos. Kita cari B transpos yang tadi artinya mengubah baris menjadi kolom. Ingat ya, transpos itu mengubah baris menjadi kolom. Jadi B transpos yang tadinya C-6 2, ini dia menjadi kolom. C-6 2A, lalu yang ini juga sama, dia menjadi kolom. Nah, B transposnya udah dapet, berarti kita ke syarat berikutnya. A sama dengan B transpos, kita buat kesamaannya. Matriks A ini tidak kita ubah karena A saja. B transpos matriks yang ini kita buat menjadi dia kesamaan. Maka 4A nilainya sama dengan C dikurangi 6B. A sama dengan 4A ditambah 2. Lalu nilai 2B sama dengan 2A. Nilai 3C sama dengan 2B ditambah 1. Nah, untuk mencari nilainya sama seperti cara sebelumnya, kita cari yang paling sederhana atau yang langsung bisa ketemu. Di sini yang paling sederhana adalah 2B sama dengan 2A. Sama-sama punya 2, duanya kita coret. Tinggal A sama dengan B, yang artinya nilai A dan nilai B sama. Jelas ya sampai sini? Lalu kita cari lagi nih dari 4A, C dikurangi 6B, A, 4A ditambah 2, 3C, dan 2B ditambah 1. Yang paling sederhana adalah ini. A sama dengan 4A ditambah 2. Berarti kita hitung. A sama dengan 4A ditambah 2. 4A ditambah 2 kan tidak bisa dihitung, maka kita gabungkan 4A dengan A. Kita pindahkan yang tadinya positif jadi negatif, jadi A dikurangi 4A sama dengan 2. A dikurangi 4A hasilnya negatif 3A sama dengan 2. Karena kita mau mencari nilai A, maka semua ruas dibagi dengan negatif 3. Dan hasilnya A sama dengan negatif 2/3. Oke, nilai A sudah ketemu. Kalau nilai A sudah ketemu, berarti nilai B juga sudah ketemu. Karena tadi ada keterangan A sama dengan B atau nilai A sama juga seperti nilai B, maka kalau A-nya negatif 2/3, B-nya juga negatif 2/3.
Jelas ya sampai sini ya? Kalau A sudah ketemu, B sudah ketemu, berarti kita bisa menghitung nilai C. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung nilai C karena nilai A-nya sudah ketemu dan nilai B-nya juga sudah ketemu. Boleh pakai yang 4A sama dengan C dikurangi 6B, atau boleh juga kalian menghitung pakai 3C sama dengan 2B ditambah 1. Ibu mau milih yang pertama aja, yang ini. 4A sama dengan C dikurangi 6B. Tadi dikatakan nilai A itu negatif 2/3 dan nilai B juga sama negatif 2/3. Maka 4 dikali negatif 2/3 sama dengan C dikurangi 6 dikali negatif 2/3. Kalau sudah, ini kita kalikan dulu. 4 dikali 2 hasilnya negatif 8/3 sama dengan C. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 6 dikali 2, 12. Jadinya C ditambah 12/3. Kalau sudah, karena C tidak bisa ditambahkan 12/3, maka 12/3-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Yang tadinya ditambah jadi dikurang. Jadi ruas kiri nilainya negatif 8/3 dikurangi 12/3 sama dengan C. Negatif ketemu negatif jadinya ditambah. 8 tambah 12, 20. Tapi karena sama-sama negatif, berarti dia nilainya semakin negatif, maka hasilnya negatif 20/3 sama dengan C. Kalau sudah, A udah dapat, B udah dapat, dan C juga sudah dapat. Jadi, nilai A sama dengan negatif 2/3, nilai B sama dengan negatif 2/3, dan nilai C sama dengan negatif 20/3. Oke, bagaimana? Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di forum diskusi. Dan kita akhiri pelajaran hari ini sampai di sini. Dan nanti pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang operasi matriks, yaitu bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi matriks, atau bagaimana cara mengalihkan matriks. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan semoga video ini bisa membantu pemahaman kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.